Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallowed Star episode 85 yang saya rangkum dari novelnya. Sekarang pukul 2.12 siang di Tiongkok. Pertarungan antara Hong, Dewa Guntur dan binatang bertanduk emas adalah 1 jam yang lalu. Kali ini kekuatan hidup binatang bertanduk emas telah menjadi sangat lemah. Itu jelas menerima kerusakan berat. Pasti butuh beberapa hari untuk pulih. Namun, kamu tidak bisa membuang waktu. Lebih cepat kamu bertindak lebih baik. Setelah setuju Babata untuk membantu Luo Feng, Babata menggunakan kekuatan penuhnya dalam membuat rencana untuknya. Pertama Anda harus menemukan pengorbanan 5 bintang pengembara, gunakan teknik rahasia 6 pedang dan menyerap mereka berlima saat mereka menggunakan Soul Immolation ke Menara Kehampaan dan menggunakan teknik Menara Kehampaan. 5 orang ini harus bintang penjelajah. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka, karenanya, energi yang dihasilkan dari penghancuran jiwa akan menjadi lebih kuat. Luo Feng berdiri di balkon, melihat gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Di kejauhan, transportasi tentara berjalan hilir, dia berkata. Babata, kirimkan pemikiran saya ke kelompok-kelompok, kepada semua prajurit petualang Star. Mereka yang bersedia, siap mengorbankan diri, biarkan mereka datang kepada saya. Suara Luo Feng lembut tetapi sangat kuat. Di bawah kendali Babata, semua prajurit petualang Star di bumi segera menerima berita. Luo Feng, berapa banyak yang Anda pikir bersedia berkorban? Babata tidak bisa bertanya, mereka adalah pejuang Star Wars dan pembaca spirit, bahkan jika markas besar kota dihancurkan dan umat manusia harus melarikan diri, peluang mereka untuk bertahan hidup masih yang tertinggi. Aku tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 6 pedang, teknik rahasia, adalah gerakan yang sangat spesial dalam teknik planet Yunmo, salah satunya secara khusus memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Langkah ini, juga bisa memungkinkan seseorang mengendalikan bawahannya untuk menjadi korban. Pengorbanan ini, harus memiliki persetujuan, kemauan dan tanpa syarat. Itu akan gagal saat ada keraguan. Itu sebabnya, Luo Feng tidak bisa memaksa orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mengorbankan diri mereka sendiri. Singkat cerita komunikasi taktis Luo Feng mengeluarkan suara. Sebuah pesan muncul hanya dengan beberapa kata. Hati Luo Feng berdetak kencang setelah melihat pesan. Jawaban pertama ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 penjaga Hong, Yarao. Komunikatornya berdering beberapa kali lagi. 2 lagi, Luo Feng baru saja memeriksa siapa mereka. Setelah itu banyak pesan yang masuk, itu hampir bersamaan. Suara itu lembut, tetapi suara terus-menerus mengejutkan Luo Feng. Betapa gila, Babata tidak bisa membantu tetapi berkata dengan lembut. 3 menit 16 detik, arloji komunikasi taktis telah berjalan lurus selama itu. Frekuensi suara di setelah 3 menit 16 detik jauh lebih rendah, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Luo Feng, kamu telah menerima 81 pesan, 62 di antaranya bersedia, dan yang lain mempertanyakan tentang seberapa banyak kesempatan yang kamu miliki dalam membunuh monster menelan. Babata dengan cepat dipindai dan dihitung. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, kamu yang memutuskan, pilih 5 orang, kata Babata. Siapapun yang dia pilih akan menjadi pengorbanan. Menurut level kekuatan spirit mereka, siapapun yang paling membantu. Babata, kamu memilih 5, Luo Feng berkata dengan serius. Baik, Babata berkata, saya telah memilih, mereka adalah Mo Henderson, Yesite, Sing, Jia Yi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, Cina dan Rusia. Aku tidak bisa memaksa siapapun. Luo Feng diam-diam menggumamkan 5 nama ini. Mo Henderson, Yesite, Sing, Jia Yi, Sokolov. Mo Henderson, yang dikenal sebagai Kaisar S, seorang pria yang sangat agresif, saat ini adalah pahlawan super Amerika. Yesite, mantan pembaca roh nomor 1 bumi, sekarang dilampaui oleh Luo Feng. Sing, dikenal sebagai yang terkuat di India, diberi nama Lion King. Sokolov, Rusia,
seorang pejuang yang galak dan brutal. Jia Yi, orang yang selalu berkontribusi pada Tiongkok, seorang pejuang sejak dari bencana Nirvana Agung. Selama teknik rahasia 6 pedang dimulai, kelima orang ini akan dikorbankan. Mereka sudah tahu itu, tetapi mereka segera menjawab. Hubungi 5 orang ini, beri mereka waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudra Pasifik, kata Luo Feng murung. Babata segera mengirimkan pemberitahuan. Di Rusia, kedua mata bersinar dengan sedikit merah, seorang pria dengan penampilan menakutkan sedang berdiri di pintu sebuah ruangan, pintu tertutup. Dia memanggil anaknya, Elena. Pria tinggi dan kekar berkata dengan suara yang dalam, bersuara di seberang ruangan, dia berkata ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku melihatmu. Sokolov yang ganas dan biadab, pejuang nomor 1 Rusia, tidak pernah menikah, suka minum, dan mencintai wanita. Tidak ada seorang pun di Rusia yang berani menentangnya. Namun hanya sedikit yang tahu dia benar-benar memiliki seorang anak perempuan. Putri ini sebenarnya adalah hasil dari main wanita. Aku menuju Samudra Pasifik untuk berurusan dengan monster yang menelan. Elena, jaga dirimu sendiri. Sokolov meraung, menatap ke arah pintu, mata yang menakutkan itu memiliki sedikit harapan dan harapan. Namun, pintunya tidak pernah terbuka. Sokolov dengan keras berbalik. Dengan mengambil langkah besar, dia berjalan ke arah jet mobil berbentuk cakram. Dengan sangat cepat, jet otomatis menyala dan mulai terbang. Setelah Sokolov pergi, pintu kamar itu akhirnya terbuka. Seorang wanita dengan rok panjang tampak dengan hati-hati keluar. Yang dilihatnya hanyalah sebuah jet tempur kecil yang terbang jauh di langit luas, sampai semuanya menghilang. Melihat jejak kaki yang tersisa di salju di bawah, wanita itu tidak bisa membantu tetapi menangis. Beruang kutub yang galak dan biadab Sokolov telah mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Mo Henderson mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, putra bersama anaknya yang baru saja meminum susunya. Raja Singasing juga mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga istrinya dan sekelompok anak-anak. Ye Said mengunci diri di kamarnya, dan tetap diam selama 5 menit sebelum naik dan berangkat dengan jet otomatis. Jia Yi hanya memberi panggilan ke orang yang dicintainya dan pergi di jet otomatis. Ruang tamu Luo Feng. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dipenuhi dengan air mata saat mereka mengangkat Luo Feng yang berlutut. Luo Hua, jaga ibu dan ayah dengan baik. Luo Feng memandang ke arah adik laki-lakinya. Ya, mata Luo Hua merah padam, dia mengangguk deras. Luo Feng mengangguk juga, menoleh untuk melihat Susin yang bermata air mata. Luo Feng mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya, berkata dengan lembut, maaf. Jangan katakan itu, Susin menggelengkan kepalanya. Aku berhutang pernikahan padamu. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, dan segera mengeluarkan 2 cincin. Sekarang, tidak ada waktu tersisa untuk membeli cincin. Luo Feng berpegangan pada kedua cincin baja itu. Dengan orang tuaku sebagai saksi, Susin, maukah kau menikah denganku? Luo Feng bertanya dengan lembut. Ya, ya, Susin hanya bisa mengangguk ketika air matanya mengalir. Luo Feng dengan lembut memberikan cincin tanpa nama ke Susin, meletakkannya di jarinya. Susin juga memasang cincin di Luo Feng. Maafkan aku telah mengecewakanmu, aku juga telah mengecewakan 2 anak yang belum lahir. Luo Feng melihat Susin, menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Susin menutup matanya. Mereka tetap seperti itu untuk sementara. Ketika Susin membuka matanya, semua yang dia bisa lihat adalah punggung Luo Feng berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Singkat cerita, sekelompok orang berlarian, mengangkat kepala mereka di halaman. Luo Feng menginjak pesawat yang melambung tinggi, menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit timur. Luo Feng, di pesawat terbang yang melambung, terbang pertengahan. Dia mengamati di bawahnya, sebagian besar kota yang Zhou telah menghilang di bawahnya, dan yang tersisa adalah kota yang hancur dan hancur, penuh dengan debu dan reruntuhan, monster di seluruh kota. Ini adalah kota bahkan sebelum Nirvana Agung, dan sekarang itu adalah rumah bagi para monster. Saya Luo Feng,
Mo Henderson, Yeside, Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Berikan saya lokasi Anda saat ini dan kecepatan terbang jet otomatis. Saya akan menentukan titik pertemuan. Luo Feng secara bersamaan menginformasikan 5 orang itu. Ini Mo Henderson, kecepatan jet otomatis saya adalah 3.800 meter per detik. Ini Jia Yi, kelima menjawab berturut-turut dengan kecepatan dan posisi mereka. Babata menggunakan informasi ini untuk menghitung titik pertemuan yang optimal. Luo Feng, saya telah menghitung titik pertemuan. Anda semua hanya perlu 1 jam dan 8 menit untuk mencapai dan berkumpul. Titik pertemuan adalah total 351 km jauhnya dari tempat monster bertanduk emas. Luo Feng segera menginformasikan 5 titik pertemuan. Itu masih sore di Cina, namun, di titik pertemuan, langit cepat gelap. Di titik pertemuan, ketika Luo Feng tiba di titik pertemuan, sebuah jet mobil berbentuk cakram hitam sudah mengambang di sana. Seorang pria Asia Selatan dengan rambut sedikit keriting segera terbang keluar. Luo Feng, bagaimana kabarmu? Pria itu mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Sing. Luo Feng juga mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan. Tak lama, Mo Henderson juga datang. Yang keempat tiba adalah Jia Yi. Yang kelima adalah Sokolov. Yang keenam adalah Yeside. Saya sudah melalui poin utama. Apakah Anda semua mengerti? Luo Feng melihat kelima pejuang itu. Mo Henderson, Yeside, Singh, Jia Yi, dan Sokolov menganggukkan kepala mereka dengan tegas. Baiklah, mari kita berangkat ke laut, di mana monster menelan itu. Kata Luo Feng. 6 orang terbang menuju lokasi itu. Pesawat itu terbang berbarengan sejauh 300 km. Pada saat itu, di mana-mana di bumi menyiarkan adegan ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin dan yang lain tidak bisa menahan tangis ketika mereka menyaksikan, dan seluruh elit dan pemimpin bumi semuanya jelas, ini mungkin adalah kesempatan terakhir manusia. Pejuang terkuat Amerika Mo Henderson, Yeside terkuat di Eropa, Singh terkuat di India, Sokolov terkuat di Rusia dan pahlawan kita selamanya dari China, Jia Yi, bersama pembaca nomor 1 roh bumi, jenius termuda Luo Feng. Mari kita selamanya mengingat nama mereka. Suara dari layar itu serius. Di layar, 6 pejuang elit terbang di udara dan kemudian bergegas ke lautan yang luas. Nah sampai di sini dulu ya bos, spoiler Swallowed Star episode 85 yang akan tayang di Rabu depan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini, dan Mimin pamit undur diri wassalam.